mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya sekarang mengajar di SMA Negeri 3 Terminal Tengah mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, mari. Doa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Adi, Ibu. Yudhistira, Ibu. Vidya, Yuda, baiklah kalian semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, Semangat pagi. Harus happy. Pada minggu sebelumnya, ya, teks anekdot. Masih ingat sekali ya mengenai pelajaran teks anekdot? Kita mempelajari mengenai apa itu pengertian teks anekdot. Siapa yang ingin menjawab? Apa pengertian teks anekdot? Cerita lucu. Ya, kita tuju siapa lagi? Mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Kemudian hari ini yang kita pelajari masih teks anekdot, tetapi bagian yang lain yaitu struktur teks anekdotnya. Hari ini model pembelajaran yang akan digunakan yaitu masih menggunakan problem based learning seperti minggu lalu, yaitu PBL. Coba salah satu bantu ibu membaca, ini ada diberikan contoh gambar ya. Apa ini? Yudis? Apa? Sebentar lagi bakal krisis global. Gawat. Alah, panik. Saya dari kapan juga udah krisis, biasa aja om. Ya. Di sini menyindir pejabat atau orang kaya kan? Apa? Sebentar lagi bakal krisis global, gawat. Mereka panik dengan krisis global. Sedangkan orang miskin yang di situ terlihat ada gambarnya nenek-nenek tua itu mengatakan, halah paling saya dari kapan juga udah krisis, biasa saja om. Itu menyindir para politikus. Nah kemudian, oh pantas saja kamu sering ingkar janji katanya tangan politikus, karena kan sekarang kan kita tahu politikus itu sering ingkar janji kan, para wakil rakyat. Benar tidak? Yang ingin kita pelajari itu membahas mengenai struktur teks anekdot. Di sini struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama apa, Ridwan? Koda. Ya, ada 5: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Untuk penjelasannya, jadi di sini menjelaskan atau memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut, memberikan gambaran terlebih dahulu. Pendahuluan itu disebut dengan abstrak. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Bisa? Orientasi adalah bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan setrika sehingga tersebut terjadi. Yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Pada bagian ini kita mengarah pada krisis, konflik, atau peristiwa utama yaitu terjadi pada tokoh-tokoh dan cerita. Nah, orientasi ini memberikan gambaran sedikit mengenai apa yang ingin dibahas, apa yang ingin dilitik, itu disebut dengan orientasi, belum kepada puncaknya. Yang ketiga, nah untuk kelima struktur ini sudah jelas dengan penjelasan ibu atau ada yang ingin bertanya? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Oh, Arif, Arif, tanyaan Arif, apakah kelima-limanya itu harus atau wajib atau kudu, kata gaul sekarang ya? Kudu ada, harus ada, wajib ada. Ternyata tidak. Yang tidak adalah koda. Koda itu tidak wajib, boleh ada, boleh tidak. Tetapi alangkah bagusnya jika kelima-limanya ini terdapat. Tetapi kalau hanya 1 sampai 4, termasuk teks anekdot tidak? Sudah paket lengkap tidak? Iya. Kemudian yang kedua, teks anekdot mengandung kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris apa? Tanya. Kalimat tanya. Di sini benarkah kalimat tanya? Bagaimana bisa aku mengabaikan kamu? Retoris apa? Kalimat tanya Yang tidak perlu dijawab. ya, yang tidak perlu dijawab. Benar tidak yang lain? Nah,
Kemudian yang terakhir, Adit. Teks anekdot mengandung kalimat seru. Misalnya, cantiknya gadis itu, bijak sekali koruptor itu, wah banyak sekali uangmu, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kalimat seru. Bisa dipahami ya? Salam. Kemudian dalam cara penyajian teks anekdot, kemarin juga sudah Ibu jelaskan ya. Teks anekdot itu dapat disajikan dalam dua bentuk kan? Apa? Dua bentuk itu? Bisa dibedakan kalau dialog itu seperti apa dan narasi itu seperti apa, sudah dijelaskan pada minggu lalu ya. Nanti saat kalian menyusun teks anekdot itu bisa berupa narasi dan bisa juga berupa dialog. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompok 1, kemudian Ridwan, Vidya, dan Yuga. Ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian lihat di situ, dibaca petunjuknya. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, di situ kan kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur teks anekdotnya, yaitu maling yang tertangkap CCTV, benar ya? Nah, bisa kalian lihat video di depan ini. Perhatikan ya, tolong disimak videonya. Saya boleh minta dari aku saya cuma sebelumnya Silakan mengerjakan. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdotnya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kebahasaan teks. Jadi jawabannya itu nanti apa? Orang Magat melapor kemalingan. Lapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Lapor. Ini apa ya? Ini ya kasih ini termasuk kode, ini termasuk ini nih, krisis gitu, yang lucu gitu. Dari kelompok mana yang ingin dulu memberikan jawabannya? Kemudian kita jadi semuanya ingin pertama ya, di belakang saya. CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah Itu malingnya. masuk dalam krisis. Oke. Sebelum dilanjutkan, kelompok lain bagaimana jawaban dari kelompok 1 ya? Kelompok 1 sama. Bagian pelapor hanya bisa pasrah, tak berdaya. Ya, itu kelompok lain. Karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Oke. Sudah semuanya? Yang sukses lagi. Tepuk Sukses di hatiku ada cinta. Nanti untuk yang muda, biasanya kan bisa ada yang jawab, kalau ada yang lagi. Kalau kami ini di sini mau bolong kota. Abstraksi, kemudian setelah abstraksi apa? Orientasi. Paham orientasi kan? Orientasi. Kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Arif, Abid, dan Anggun, kami akan mempresentasikan teks anekdot yang telah kami susun. Pasukan Sambo.
Pada sore hari, dua muda-mudi sedang bercengkrama duduk di taman kota. Kemudian datanglah seorang perempuan menghampiri mereka berdua. Perempuan. Oh, bagus ya. Katanya tadi pergi mengerjakan tugas kelompok, ternyata duduk berdua di sini. Cuman ya, oke, tapi kalau kamu terbukti dan ketahuan ada hubungan dengan Mudi, awas saja pasukan Sambo yang akan hubungi. Muda, maksudnya berkeringat dingin. Langsung pergi ketakutan. Oke, tepuk tangan juga kelompok ini. Tadi membuat teks anekdot dan menggunakan berita viral kekinian. Ini yang tadi apa judulnya ini? Pasukan Sambo. Jika kamu apa tadi? Kritikannya? Kalau kamu Terbukti terbukti dan ketahuan. ini kan untuk siapa kalian buat itu? Kalimat teks anekdot yang kalian buat ini, walaupun dalam percintaan itu ada ibu dengar, itu sebuah kritikan. Kritikan yang kayak gitu itu untuk siapa? Berani ya kalian ya kritik polisi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok ini. Terima kasih untuk kelompok selanjutnya. Masing-masing kelompok kumpulkan hasil diskusinya. Baiklah, setelah kita melihat, menyimak, dan memperhatikan hasil presentasi kalian semua, kalian Ibu minta untuk merefleksikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan pada hari ini mengenai diskusi kelompok. Siapa yang merefleksikannya? Silakan tunjuk tangan. Yudi, silakan. Berdasarkan hasil diskusi, memudahkan kami memahami memahami materi dengan adanya tanggapan dari teman-teman yang lain bisa memberikan pencerahan mengenai jawaban. Ya. Jadi bisa memberikan hasil diskusinya, bisa memberikan apa? Pencerahan. Kemudian ada lagi yang ingin merefleksikan dari hasil diskusinya, silakan Arif. Hasil presentasinya bagus semua. Oh, oke. Kemudian kesimpulan pada keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini, kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Ini sudah, belakang bisa menyimpulkan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu apa yang kita pelajari hari ini. Belajar tentang struktur teks anekdot. Sudah good? Ada berapa di kelompok sana, ada berapa struktur? Abstraksi, presentasi, krisis, reaksi, dan modal. Sudah tahu semuanya? Ada 5? Sudah tahu semuanya menentukan struktur teks anekdotnya. Kemudian selain struktur teks anekdot, maksudnya apalagi tadi salah satunya bahasa. Tadi mengenai apa tadi? Waktu, retoris dan kondisi dan sebagainya. Sudah paham ya? Kemudian setelah disimpulkan, refleksikan semua kegiatan pada hari ini. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini tadi sudah mengenai struktur teks anekdot. Apa yang kalian senangi pada pelajaran pada hari ini? Berdiskusi Kalaupun ada sedikit mengenai diskusi struktur ya, tapi sudah kita jelaskan kembali mendengar dari jawaban teman-teman lain, jadi sudah dipahami mengenai penyusunan teks anekdot. Semuanya juga sudah bagus, sudah terdapat 4 strukturnya, berarti sudah lengkap semuanya. Jadi beri apresiasi pada kalian. Prestasi kalian, semoga kalian semua nanti menjadi anak yang sukses. Amin. Baiklah, setelah kita melakukan kesimpulan, melakukan refleksi, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah ya. Tugas ini dikerjakan di rumah. Ini masih yang sama, nanti dikerjakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa selesai. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Pagi.